Tahun 2025, pembahasan revisi Undang-Undang TNI menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak kelompok masyarakat sipil mengadakan diskusi untuk membahas dampak dari kebijakan tersebut. Di situasi itu, Andri Yunus bersama rekan-rekannya berusaha menyampaikan pandangan mereka kepada publik. Kajian kita sudah selesai. Masyarakat perlu tahu apa yang sedang dibahas. Banyak orang bahkan belum memahami dampaknya. Kita harus datang. Kita sampaikan aspirasi kita secara terbuka. Keesokan harinya, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi. Mereka berharap masih ada ruang dialog antara masyarakat dan para pengambil keputusan. Sementara suara protes terdengar dari luar ruangan, proses sidang tetap berjalan. Sidang pembahasan revisi Undang-Undang TNI pada hari ini dinyatakan dibuka. Agenda berikutnya akan dilanjutkan. Kenapa, Pak? Kenapa tidak bisa, Pak? Kenapa? Saya ingin masuk, Pak. Biarkan saya masuk, Pak. Tunggu, Pak. Suara rakyat juga perlu didengar. Lalu, keputusan yang menyangkut rakyat dan tak pernah didengar, apa di suara rakyat, Pak? Jangan ragu saya, Pak. Sementara suara protes terdengar dari luar ruangan, proses sidang tetap berjalan. Agenda berikutnya akan dilanjutkan. Kita sudah mencoba. Masalahnya nggak ada yang dengar. Mungkin mereka sudah menutup pintu untuk kita. Bagi banyak kelompok masyarakat sipil, peristiwa itu meninggalkan pertanyaan besar tentang ruang partisipasi publik dalam demokrasi. Beberapa hari setelah aksi tersebut, gangguan mulai muncul. Awalnya hanya notifikasi mencurigakan, kemudian pesan-pesan anonim yang bernada ancaman. Kok ada yang aneh ya? Ada apa? Ini loh ada pesan yang masuk. Itu kan ancaman. Ancaman. Berarti kalau kritik dibahas ancaman, ada sesuatu yang nggak baik-baik aja dong. Bisa jadi. Namun, ancaman itu tidak membuatnya berhenti. Di tengah tekanan yang datang, ruang diskusi tetap berjalan. Bagi mereka, demokrasi juga hidup di ruang-ruang tempat masyarakat bertukar pikiran. Kamu masih mau lanjut? Ya iya dong. Kalau semua orang diam, siapa lagi akan bicara? Tapi resikonya besar. Diam juga punya resiko. Resiko apa? Ya resiko kebebasan juga akan hilang. Malam itu, setelah menghadiri sebuah diskusi, Andri berjalan pulang seperti biasa. Jalan mulai sepi, tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidupnya. Tolong. Dalam hitungan detik, sebuah serangan terjadi. Bukan hanya terhadap seseorang, tetapi juga terhadap keberanian untuk tetap bersuara. Peristiwa tersebut segera menjadi perhatian publik. Berbagai pihak mempertanyakan bagaimana seorang aktivis dapat mengalami intimidasi hingga serangan setelah menyampaikan kritik. Saudara Andri, sebelum kejadian ini Anda aktif menyuarakan terhadap pembahasan RUU TNI. Setelah ini muncul ancaman hingga serangan terhadap Anda. Menurut Anda, apakah ini masih mencerminkan demokrasi yang sehat? Ya, sebenarnya dalam perbedaan pendapat itu seharusnya dijawab dengan dialog ya, bukan cara dengan mengintimidasi.
Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa suara yang ingin menyampaikan aspirasi justru sulit didengar. Ketika kritik muncul, mengapa yang datang justru tekanan? Nah, itulah pertanyaannya harus dijawab oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Setelah semua yang terjadi, apakah Anda memilih untuk berhenti? Tidak, Kenapa, Pak? karena jika ketakutan itu membuat kita diam, maka tujuan intimidasi itu akan berhasil. Jadi Anda memilih untuk tetap bersuara? Tentu, karena menyampaikan suara bukanlah kejahatan. Wawancara tersebut menyebar luas dan memicu berbagai diskusi di masyarakat mengenai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi. Kasus tersebut kemudian memasuki proses hukum. Namun, bagi sebagian masyarakat, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang pelaku, melainkan juga tentang keadilan. Keputusan telah ditetapkan. Pelaku dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Hanya seperti itu. Apakah ini juga disebut keadilan? Perdebatan terus berlangsung. Sebagian merasa hukum telah berjalan, sementara sebagian lainnya merasa keadilan belum sepenuhnya hadir. Sejarah tidak hanya mencatat keputusan yang dibuat di dalam ruang kekuasaan. Sejarah juga mencatat mereka yang memilih tetap bersuara ketika banyak orang memilih diam. Ketika kritik dianggap ancaman, Ketika suara masyarakat sulit didengar, Ketika intimidasi digunakan untuk kekuasaan, Maka demokrasi sedang menghadapi ujian. Kritik bukan sebuah kejahatan. Demokrasi milik rakyat. Lawan pembungkaman suara. Hidup demokrasi.